Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Kristus dimanapun kita berada. Puji syukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah bersama, baik itu secara online maupun secara offline dimanapun Bapak Ibu berada. Baiklah, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah kami bersyukur ya Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk boleh hadir di hadirat Engkau ya Tuhan, untuk menikmati persekutuan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami boleh diperlengkapi. Ajar kami Tuhan, supaya kami boleh diteguhkan kehidupan kami di dalam iman percaya kami ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk perenungan firman pada pagi hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk membuka pikiran kami, hati kami tertuju hanya pada Engkau saja. Dan Engkau juga pimpin ya Tuhan hamba-Mu yang boleh diperlengkapi oleh Engkau ya Tuhan. Kami mau serahkan waktu berikutnya ke dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang berkarya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, puji syukur hari ini kita boleh menikmati suatu momen yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu kita boleh merayakan Jumat Agung, di mana kita merayakan kematian penyaliban Kristus di dalam sejarah umat manusia. Dan kita juga bersyukur bahwa kita juga boleh merayakan Paskah, di mana kebangkitan Kristus dinyatakan sebagai suatu kemenangan rohani buat setiap orang yang percaya. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu tujuan kebangkitan Kristus bagi kita orang yang percaya. Nah, tema ini kita akan bersama-sama belajar di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Yang saya akan bacakan buat kita semua di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di antara hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah yang ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena kegirangannya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambil dan memakannya di hadapan mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis di dalam tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat ke-46, katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi."
Demikian pembacaan firman Tuhan, dan kita akan memfokuskan di dalam ayat yang ke-46 dan 47 ya. Ini merupakan sharing point pembahasan firman Tuhan pada hari ini, yaitu di mana dicatatkan di dalam 47 katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi ada namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mau men-sharingkan satu peristiwa ya, di mana peristiwa ini saya ikuti ketika saya sedang mempersiapkan firman Tuhan pada hari ini ya, di mana peristiwa ini melibatkan seorang artis yang sedang viral di negeri Thailand ya, Gajah Putih. Nah, artis ini ada seorang yang sangat cantik dan sangat ayu sekali ya, dia bernama Tengmo Nida ya. Nah, di mana kasus artis ini yang sedang viral saat saya mempersiapkan renungan pada saat ini ya, dikisahkan bahwa artis ini bersama-sama dengan beberapa temannya ya pada tanggal 24 Februari 2022 ya, mereka sedang mengadakan perjalanan dengan speedboat yang mengelilingi sebuah sungai di kota Thailand ya. Dan mereka berbincang-bincang dan diberitakan bahwa ada kasus kecelakaan yang menimpa sang artis, yaitu Tengmo Nida ya, dan sang artis jatuh, tenggelam dan meninggal pada tanggal 24 Februari tahun ini. Nah, dikisahkan bahwa artis ini jatuh dan tenggelam serta meninggal. Setelah 2 hari baru ditemukan ya. Nah, dari kasus yang berkembang setelah 2 hari pencarian kasus sang artis, rupanya bukan hanya sebuah kecelakaan yang terjadi yang menimpa dia di dalam kebersamaan bersama teman-temannya, tapi ini adalah suatu konspirasi yang sangat jahat yang diselidiki oleh kepolisian Thailand, di mana ada sebuah konspirasi yaitu pemerkosaan ya, penjualan diri sang artis oleh manajernya ya. Ini merupakan penyelidikan yang sedang berjalan ya. Ini hanya asumsi ya dari kepolisian, dan bukan itu saja ya, dilengkapi dengan kasus pembunuhan dan pembuangan mayat sang artis ke sungai, dan itu baru ditemukan setelah 2 hari setelah pencarian. Dan hasil forensik mengatakan bahwa ini ada kejanggalan-kejanggalan di dalam kasus ini, yaitu bukan kecelakaan tapi ada pembunuhan. Nah, setelah 2 hari sang artis jatuh dan ditemukan ada beberapa luka memar ya di wajahnya dan di leher, serta ada luka sayatan di dalam pahanya ya, dan terjadi kerusakan atas tubuh sang artis ya, yaitu selama 2 hari berada di dalam genangan air dan mengakibatkan tubuh artis itu membengkak dan membusuk ya. Nah, dalam kisah ini kita nggak tahu ya apa yang terjadi di dalam kehidupan sang artis ini pada saat-saat terakhir ya. Ini dalam penyelidikan oleh polisi dan belum ditentukan kronologinya ataupun siapapun tersangkanya ya atas konspirasi yang terjadi di dalam kematian sang artis.
Di dalam hati kecil saya berpikir, kalau seandainya si artis ini mati ya setelah 2 hari, ya meninggal setelah 2 hari, terus dia bangkit, ya dia memberitahukan kronologis cerita yang sebenarnya, atau dia bangkit memberitahu kepada khalayak ramai bahwa ini loh saya dibunuh, atau ini loh kronologisnya yang terjadi, ya. Dan kasus ini bisa selesai dengan baik. Tapi ini kehidupan manusia yang fana, ya, yang terjadi di dalam kehidupan artis ini, ya, dia tidak bisa bangkit dan dia tidak bisa kembali kepada orang dan mengatakan bahwa saya menjadi korban pembunuhan, ya. Itu tidak mungkin karena dia terbatas dengan tubuh jasmani yang fana, ya. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan manusia juga, di mana manusia setelah mati tidak bisa bangkit, ya. Nah, berbeda dengan kisah Kristus yang dicatat di dalam kehidupan sejarah manusia, di mana Kristus dicatat kematiannya dan Kristus juga dicatat kebangkitannya, ya. Dan kita sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa kita mengimani kedua hal ini di dalam kehidupan kita. Tapi pada saat hari ini kita akan lebih memfokuskan pada kebangkitan Kristus di dalam kehidupan rohani kita, ya. Sebelumnya Kristus bangkit, saya akan menceritakan kronologi situasi di mana Kristus menampakkan diri kepada para murid-muridnya di dalam kisah Lukas 24 yang telah kita baca bersama-sama. Nah, sebelum kita memasukin penjabaran, ya, ada beberapa hal catatan sejarah, ya, sebelum Kristus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Ada beberapa kali Kristus menampakkan diri kepada beberapa murid-muridnya, ya, atau beberapa orang yang di sekelilingnya. Nah, yang pertama, Kristus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, ya, pada saat ia sedang sendirian di taman. Nah, ini dicatat di dalam Yohanes 20 ayat 14. Yang kedua, kepada para wanita sewaktu mereka hendak memberitahu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, ini yang tercatat di dalam Matius 28 ayat 9. Yang ketiga, kepada Petrus sendirian, ya. Yang keempat, kepada 2 murid Kristus yang sedang mau menuju ke Emmaus. Yang kelima, yaitu pada malam harinya Kristus menampakkan diri kepada 12 muridnya yang tercatat di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-36, ya. Dan dibandingkan dengan Yohanes 20 ayat 19, itu juga mencatatkan bahwa penampakan Kristus kepada para murid-muridnya. Nah, di dalam penjabaran kita pada hari ini, situasi di mana sebelum penampakan Kristus kepada murid-muridnya, para murid-muridnya berkumpul di dalam satu ruangan, ya. Mereka sedang membahas, ya, hal-hal yang terjadi di dalam peristiwa belakangan yang mereka alami, ya. Banyak sekali hal-hal yang mereka rasakan, yaitu penuh kekecewaan, ya, penuh keputusasaan, dan mereka juga mendebat kenapa mereka menjadi seorang penakut, mereka menjadi seorang pengecut, ya, di dalam peristiwa kematian ataupun kebangkitan Kristus, ya. Mereka banyak sekali menyalahkan diri mereka ketika mereka sedang berbicara kepada rekan-rekan mereka, ya. Nah, ketika mereka sedang membahas hal-hal itu di dalam kehidupan mereka, di dalam situasi seperti itu, tiba-tiba muncul sosok Kristus di hadapan mereka, ya. Pada ayat yang ke-37, ya, di kehadiran Kristus
itu sangat mengejutkan mereka, ya. Mereka menganggap bahwa kemunculan Kristus itu sebagai fantasma atau makhluk halus atau disebut hantu, ya. Nah, mereka sangat ketakutan dan mereka menganggap itu hantu yang muncul, ya, bukan sosok Kristus yang muncul, ya. Di dalam bahasa Yunaninya pneuma, ya, pneuma, ya, artinya roh, ya. Nah, yang kehadiran Kristus itu bukan hanya roh, bukan hanya fantasma, ya, tapi wujud tubuh yang disempurnakan oleh Kristus, ya. Nah, Kristus hadir di tengah-tengah mereka dengan tubuh kemuliaan, dan Kristus hadir bukan sebagai hantu di tengah-tengah mereka, ya, di mana hantu itu tidak ada daging, tidak ada tulang, ya. Tapi kehadiran Kristus pada saat mereka sedang berbincang, Kristus hadir dengan tubuh kemuliaan. Walaupun ada bekas tanda-tanda tusukan paku ataupun tusukan tombak di dalam lambung Kristus, ya, itu adalah bukti yang disertakan Kristus di dalam penampakan Kristus kepada murid-muridnya. Nah, di tengah-tengah ketakutan mereka, ya, Kristus memberi salam kepada mereka, ya. Apa yang Kristus katakan kepada mereka? Damai sejahtera bagi kamu, ya. Salam ini Kristus nyatakan kepada mereka bukan sebagai satu pujian, ya, tapi adalah satu penghiburan buat murid-muridnya. Dan salam ini juga menurut tradisi Yahudi, ya, salam ini untuk menguatkan tali persahabatan di dalam kehidupan orang Yahudi. Dan Kristus juga rindu pada murid-muridnya, ya, di mana apa yang terjadi di dalam Kristus, apa yang dialami oleh Kristus, ya, Kristus sendirian mengalami itu semua, ya. Kristus mati dan Kristus bangkit, ya. Kristus mengalami sendirian. Ketika Kristus bangkit, Kristus rindu kepada murid-muridnya dan Kristus rindu untuk berkumpul dengan murid-muridnya. Tapi murid-muridnya malah ketakutan, ya, karena menganggap, ya, Kristus sebagai fantasma, ya. Nah, tapi Kristus meyakinkan bahwa mereka bukan melihat hantu, tapi mereka melihat tubuh Kristus yang sempurna di hadapan mereka. Nah, apa bukti bahwa Kristus hadir di dalam tubuh kesempurnaannya, ya? Nah, pertama-tama di sini saya catatkan bahwa Kristus membiarkan dirinya untuk diraba oleh murid-muridnya, di mana ada bekas lubang di tangan, ya, bekas paku, dan ada bekas lambung yang ditusuk, ya, dan Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya untuk merabanya. Dan ada sebuah kisah di mana Thomas masih tetap ragu ketika melihat Kristus itu benar atau bukan, ya, sehingga Thomas yang memberanikan diri untuk meraba dan melihat benar bekas luka di dalam Kristus. Dan dia akhirnya baru percaya setelah memegang dan merabanya. Dan Tuhan Yesus juga membiarkan mereka memperhatikan tubuh yang ada di dalam hadapan mereka, ya. Di mana di dalam Yohanes 20 ayat 17 Tuhan Yesus berkata, "Rabalah aku dan lihatlah," ya. Sebelumnya dia tidak mengizinkan Maria untuk memegang tubuhnya di dalam Yohanes 20 ayat 17. Tapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus membiarkan mereka mengamati dan meraba keberadaan tubuh Tuhan Yesus. Dan bukti lain, ya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Kisah Rasul 40 di dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-41 dikatakan bahwa kami telah makan dan minum bersama-sama dia, ya, setelah ia bangkit
dari antara orang mati. Nah, Kristus juga saat itu memberi statement kepada murid-muridnya, yaitu adakah makanan di antara kalian? Yang murid-muridnya tadinya sempat bingung ya, tapi mereka melihat ada makanan di hadapan mereka, yaitu ikan goreng ya, dan mereka cepat-cepat memberikan kepada Kristus ya, untuk memakan ikan gorengnya. Bukan hanya ikan goreng saja ya, tapi disertai dengan madu. Madu itu untuk mencampurkan ikan goreng atau ikan bakar yang disodorkan kepada Kristus. Dan Kristus memakannya ya seperti Kristus tubuh manusia memakan makanan ya. Jika roh atau hantu itu tidak mungkin mereka bisa makan ya, karena roh atau hantu itu tidak butuh makanan. Tapi tubuh kesempurnaan Kristus ya membuktikan bahwa Kristus itu memakan ikan goreng dan menyantapnya dengan nikmat ya. Nah, di saat itu juga sebagai bukti bahwa kebangkitan Kristus ya, dia mempersilakan murid-muridnya untuk berbincang-bincang dengan dia ya. Yang tadinya mereka putus asa, tadinya mereka kecewa ya, mereka juga menyalahkan diri mereka masing-masing ya. Mereka tiba-tiba menerima keberadaan Kristus dan akhirnya mereka mulai percaya dan mereka girang ya, karena mereka melihat Kristus kembali. Nah, hari ini kita disodorkan bahwa benar-benar Kristus itu bangkit ya, dengan bukti-bukti yang mereka lihat sendiri. Nah, bukan itu saja sebagai bukti yang ingin kita renungkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tapi kita juga mau tahu bahwa apa menjadi tujuan di dalam kehidupan rohani kita ya, akan kebangkitan Kristus dalam kehidupan rohani kita. Nah, saya mencatat ada beberapa hal yang sangat penting di dalam Lukas 24 ayat yang 36 sampai 49, dikatakan bahwa ada 5 tujuan yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk menyikapkan kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu tujuan dari kebangkitan Kristus yaitu membiarkan pertobatan dan pengampunan dosa untuk digenapi oleh Kristus ya, di mana kita ketahui bahwa jika kita sebagai orang percaya tidak bertobat dan tidak diampuni dosa, upah dosa adalah maut. Jadi Kristus mati dan bangkit itu tujuannya adalah memurnikan pertobatan kita dan memberikan pengampunan dosa supaya digenapi oleh Kristus ya. Jadi jika Kristus tidak bangkit atas kematian, maka pengampunan dosa umat manusia itu adalah sia-sia ya. Kita tetap hidup di dalam dosa, baik itu dari zaman Adam sampai saat kita hidup sekarang ini. Jika tidak Kristus mati dan bangkit ya, kita tetap hidup di dalam dosa. Oleh karena itu ya, Kristus begitu mengasihi umat manusia ya. Dia mati dan bangkit tujuannya adalah memurnikan pertobatan manusia dan mengampuni segala dosa manusia di kayu salib dan dipelengkapi di dalam kebangkitannya ya. Ini harus terjadi ya, untuk pengenapan dari perjanjian lama yang dicatat oleh para nabi untuk dimurnikan di dalam perjanjian baru ya, digenapi oleh Kristus sendiri, sehingga kematian dan kebangkitan Kristus itu boleh menjadi satu kunci utama di dalam kehidupan rohani manusia ya, supaya manusia boleh menerima Kristus dengan pertobatan dan pengampunan yang telah digenapi oleh Kristus. Hal yang kedua yang menjadi tujuan kebangkitan Kristus, yaitu Kristus menanamkan iman kepercayaan kepada kita
ya. Nah, iman yang ditanamkan kepada kita supaya kita boleh menerima Kristus, ya, karena itu adalah anugerah yang Kristus berikan secara cuma-cuma kepada kita. Dengan adanya iman, kita bisa bertobat. Dengan adanya iman, kita bisa menerima Kristus. Dengan adanya iman pun kita bisa punya pengharapan diteguhkan, ya. Kalau jika kita tidak punya iman, kita tidak bisa mengakui kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kehidupan kita itu sia-sia. Karena imanlah kita boleh mengakui kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Karena imanlah, iman yang lemah kita boleh diteguhkan oleh Kristus. Karena imanlah kita boleh punya pengharapan yang diteguhkan. Sehingga dengan iman juga kita boleh berhikmat, ya, di mana kita boleh menerima firman Tuhan yang memberitakan bahwa Kristus bangkit untuk menebus dosa kita. Nah, ini sangat penting di dalam kehidupan kita, di mana kita memahami bahwa tujuan Kristus bangkit yaitu meneguhkan, menanamkan iman di dalam kehidupan kita. Untuk poin yang ketiga, tujuan dari kebangkitan Kristus yaitu Ia ingin memurnikan pikiran orang-orang percaya, ya, di mana murid-murid Kristus pada saat itu mereka belum percaya secara murni kepada keberadaan Kristus yang telah bangkit. Tapi setelah mereka melihat keberadaan Kristus di tengah-tengah mereka, mereka menjadi percaya. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Kita orang percaya yang tadinya ragu-ragu, yang tadinya kita putus asa, yang tadinya kita bergumul di dalam kehidupan kita karena pikiran kita membuat kita itu semakin jauh dengan Tuhan, karena pikiran kita membuat kita tidak percaya pada Tuhan, keberadaan Tuhan, ya, itu karena pikiran kita yang telah ditunggangin oleh iblis, ya. Iblis paling senang mengambil sela-sela pikiran kita untuk menjatuhkan kita sebagai orang-orang percaya, ya, ataupun orang-orang yang tidak percaya. Nah, di sini iblis berperan untuk menjatuhkan manusia di dalam pikiran manusia. Karena apa? Karena pikiran inilah yang paling mudah diserang oleh iblis sehingga manusia itu bisa jatuh di dalam dosa. Nah, kisah kejadiannya adalah ketika iblis jatuh karena pikiran kesombongan dia. Selain itu juga Adam dan Hawa bisa jatuh karena pikiran mereka akan kesombongan diri di hadapan Tuhan, sehingga mereka jatuh di hadapan Tuhan. Itu karena pikiran. Oleh karena itu, ya, ketika manusia jatuh akibat pikiran yang telah berdosa, Tuhan bangkit. Ia ingin memurnikan pikiran orang-orang percaya. Tapi tentunya kita sebagai orang percaya, kita harus menyerahkan seluruh pikiran kita. Apa itu pikiran? Pikiran itu adalah jiwa kita, ya. Jiwa kita serahkan kepada Tuhan. Kita fokus dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan akan memurnikan kehidupan kita. Tuhan akan memurnikan jiwa kita supaya kita benar-benar ditebus di dalam pikiran kita untuk boleh dikuatkan dan dimurnikan oleh Tuhan. Nah, sehingga pikiran kita itu boleh penuh sukacita, penuh pengharapan di dalam Kristus. Kita harus belajar berserah pada Tuhan atas jiwa, tubuh, dan roh kita. Jika kita tidak menyerahkan ketiga hal ini, maka kita tetap di dalam dosa kita. Jadi, kebangkitan Kristus, Dia ingin memurnikan pikiran kita, jiwa kita, dan roh kita, supaya kita boleh sungguh-sungguh diteguhkan kehidupan percaya kita di dalam iman kita. Nah, hal yang keempat yang dicatatkan untuk tujuan kebangkitan
uh, kebangkitan Kristus di dalam kehidupan rohani kita sebagai orang percaya, yaitu memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Jika Kristus tidak bangkit, ya kita tidak bisa memahami dan mengerti akan kebenaran firman itu dengan baik ataupun secara konkret. Karena Kristus bangkit, ya pikiran kita dibuka oleh Kristus sehingga kita bisa menerima dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu dengan baik, ya. Dan kita juga bisa berhikmat bahwa kebangkitan Kristus itu sangat penting buat umat manusia, sehingga membuat manusia itu menjadi lebih bijaksana, ya, dan memahami akan arti keselamatan yang Tuhan Yesus tawarkan di dalam kehidupan manusia. Nah, jika kita tidak membuka diri untuk boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, ya, firman itu juga tidak akan memaksa kita untuk boleh masuk di dalamnya. Tapi kita yang harus membuka diri, ya, karena firman itu baru bisa berkarya di dalam kita. Ya, Tuhan tidak memaksakan kita untuk percaya, ya, tapi kita harus mulai dari diri kita sendiri yang percaya pada Tuhan melalui iman kita yang dikaryakan, dianugerahkan buat kita, sehingga apa yang kita percaya, ya, apa yang kita dengar melalui firman Tuhan itu bisa menjadi satu rema di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menerima Kristus di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan itu dengan baik. Nah, inilah yang Kristus murnikan di dalam tujuan kebangkitan Dia di dalam kehidupan rohani kita. Dan yang terakhir, ya, tujuan dari kebangkitan Kristus buat kita sebagai orang percaya itu menjadi saksi Kristus yang hidup, ya. Perintah ini ia berikan kepada setiap orang percaya, ya, sebagai seorang rasul. Apa artinya rasul? Rasul adalah pengikut Kristus, sama seperti Kristen, ya. Rasul itu sebagai orang-orang yang mengajar kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang memberikan kabar kesukaan, kabar gembira, ya, kabar baik kepada orang-orang yang belum pernah mendengar karya keselamatan daripada Kristus. Nah, dengan tujuan kebangkitan Kristus, Kristus ingin memberikan amanat agung buat setiap orang percaya, yaitu menjadi saksi Kristus yang hidup, ya. Gimana kita bisa menjadi saksi Kristus yang hidup? Kita harus menerima dulu, ya, kehidupan kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan yang telah dimurnikan imannya, yang telah diampuni segala dosanya, dan boleh hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh menjadi saksi hidup di tengah-tengah lingkungan kita. Nah, Kristus juga menyatakan bahwa kita harus mulai dari Yerusalem. Ya, artinya kita harus mulai dari keluarga kita, mulai dari diri kita menjadi seorang rasul, menjadi seorang murid Kristus, menjadi seorang saksi. Ya, kita mulai dari diri kita sendiri. Kita harus memurnikan diri kita sendiri, ya, sehingga kita baru bisa menjadi saksi. Tidak mungkin kita memberi saksi yang baik kalau diri kita sendiri tidak hidup di dalam Kristus, ya. Kita harus memberikan diri kita untuk hidup di dalam Kristus, baru kita bisa menjadi saksi hidup yang baik di dalam lingkungan kita. Seorang akan kecewa jika kita tidak memberikan saksi hidup yang baik di tengah-tengah orang yang belum percaya. Ada sebuah kisah di mana seorang politikus, ya, ataupun seorang yang sangat disegani di negaranya, ya, di mana dia belajar ilmu kehidupan, ya, dia ingin belajar tentang arti kehidupan yang dia cari, ya. Dan saat itu dia melewati sebuah gereja, ya. Dia melihat banyak sekali orang sedang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan puji-pujian, ya. Tapi
dia tidak melihat ada satu respon yang baik di dalam beberapa orang yang menyamperi dia, ya. Dia tidak disambut dengan ramah, dia tidak disambut dengan baik, ya. Bahkan dia pun diusir karena dia bukan jadi seorang yang mengikuti Kristus atau seorang Kristen pada saat itu, ya. Dia menjadi kecewa karena dia melihat orang Kristen hidupnya kok seperti itu, ya. Dia datang ingin cari tahu kebenaran, tapi dia malah diusir oleh orang-orang yang di sekitarnya. Nah, dia adalah Mahatma Gandhi, ya. Dia rindu mau cari kebenaran, tapi orang-orang yang menganggap dirinya itu sebagai orang percaya, sebagai orang yang menjadi saksi hidup Kristus, tapi tidak memberikan saksi yang benar kepada orang-orang di sekitarnya, malah menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Nah, jika seandainya saat itu orang percaya yang menerima Mahatma Gandhi boleh diterima baik di dalam gereja, mungkin ya Mahatma Gandhi bisa menjadi seorang percaya dan menjadi seorang pengikut Kristus. Tapi kita tidak tahu, karya keselamatan Allah itu bisa berwujud di dalam kehidupan seseorang tanpa kita ketahui, ya. Tapi intinya adalah kita harus menjadi saksi hidup yang benar-benar menyampaikan firman Tuhan secara terbuka untuk menjangkau banyak jiwa. Nah, itulah yang Tuhan inginkan sebagai kita orang-orang percaya di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai aplikasi di dalam kehidupan kita, ya, kita sudah mendengar dan kita sudah mengenal Kristus, kita membaca, merenungkan firman Tuhan, tapi kita tidak mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, maka kita sia-sia di dalam kehidupan pertobatan kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Ya, apalagi Kristus sudah menggenapi di dalam kebangkitannya, di dalam kehidupan kita secara rohani, kita harus benar-benar memberikan kehidupan kita kepada Kristus, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Kristus. Kita harus memaknai, ya, tujuan kebangkitan Kristus itu bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada setiap individu yang mau menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya, ya. Jangan sia-siakan kehidupan kita, karena kehidupan kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena Tuhan menebus dosa kita dengan kematiannya, kebangkitannya, dan menggenapinya di dalam firman Tuhan dan kebangkitannya. Itu menjadi satu kunci utama kenapa kita boleh hidup dibebaskan dari segala dosa duniawi, ya, sebagai dibebaskan dari dosa kehidupan kita, supaya kita boleh kembali kepada pencipta kita dan kita boleh dimurnikan oleh Kristus. Biarlah kita boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh mengerti akan rancangan hidup yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita duduk dalam doa. Tuhan, terima kasih, kiranya kami boleh belajar, ya Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebangkitan Engkau sebelumnya boleh memberikan kekuatan bagi kami, ya Tuhan. Biarlah kami boleh diteguhkan, dimurnikan di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, ya Tuhan. Ajar kami, setiap kami, ya Tuhan, untuk boleh hadir di dalam kehidupan hadir Engkau, ya Tuhan, di dalam setiap pertemuan-pertemuan kami secara intim dengan Engkau, ya Tuhan. Tuhan, kami bukan hanya punya hubungan baik dengan Engkau, tapi kami juga harus menjadi saksi, di mana kami boleh menjadi alat yang Engkau pakai di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi rasul-rasul pengikut Engkau yang menyatakan berita kesukaan bagi setiap orang yang di sekeliling kami, ya Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan Engkau.
Biar Engkau sendiri yang menyertai ya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memurnikan firman ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin.